adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini Kak Pilia lagi jalan-jalan di dekat rumahnya Kak Pilia nih. Di sini ada sungai, di sini ada pohon-pohonan. Dan mumpung Kak Pilia lagi sendirian nih, Kak Pilia buka dulu ya maskernya. Supaya kalau ngomong lebih jelas ya. Nah, selamat pagi adik-adik semua. Gimana setelah 1 minggu ini ada yang sudah mulai PTM? Gimana rasanya? Lebih senang PTM atau lebih senang di rumah? Wah, adik-adik mungkin lebih senang di rumah ya. Karena kalau di rumah bangunnya nggak usah pagi-pagi gitu ya. Kalau PTM harus lebih semangat, bangun lebih pagi, berangkat ke sekolah. Tapi senang juga kan di sekolah. Bisa ketemu sama teman-teman, bisa ketemu ibu guru, bisa bermain. Nah, jadi hari ini kita bersyukur karena kita masih boleh sekali lagi datang beribadah pada Tuhan. Kak Pilia mau ajak kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan semesta bernyanyi. Burung-burung berkicauan, bunga bermekaran, dan kita melihat betapa ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Jadi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala alam ciptaan Tuhan yang indah di sekitar kami. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati semua apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Dan kami sungguh melihat betapa Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala alam ciptaan-Nya yang ada di sekitar kami ini semua. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami ingin beribadah pada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui ibadah ini, Tuhan mau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Wah, jadi kalau kita sudah mendengar cerita selama beberapa minggu ini tentang apa? Mujizat. Nah, hari ini kita masih tetap akan berbicara tentang mujizat. Tapi sebuah mujizat yang berbeda lagi ya. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang mujizat, betapa kita melihat Tuhan kita. Tuhan Yesus itu sungguh Tuhan yang kuat, sungguh Tuhan yang perkasa, sungguh Tuhan yang berkuasa dan besar. Jadi Kak Pilia mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke, ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan semangat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa.
berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, Allahku kuat, Allahku berkuasa, tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, jadi kalau adik-adik lihat nih di belakangnya Kak Bila ini ada sungai. Wah, ada yang pernah melihat sungai? Ada ya, di dekat rumah kalian aja mungkin ada sungai ya. Jadi kita sudah sering melihat sungai. Tapi adik-adik Kak Bila jadi ingat ada seorang pesulap yang berasal dari Inggris ya. Nama panggungnya, nama kerennya dia itu Dynamo. Nama aslinya itu Steve Frey. Nah, si Dynamo itu pada tahun 2011, jadi sudah lama ya, dia itu mau membuat sebuah program TV, yaitu sebuah TV show gitu, yang bernama Magician Impossible. Wah, jadi kira-kira untuk menarik orang-orang untuk mau menonton show-nya dia, apa yang dia lakukan? Ini ya yang dia lakukan. Coba kita lihat video yang satu. Walking on water. Guy walking on the water. There. Jadi luar biasa ya. Dynamo itu bisa berjalan di atas air. Dibilang dia itu walking on the water. Itu ada di Sungai Thames yang ada di Inggris. Sehingga banyak orang yang datang, kemudian semuanya melihat dari atas jembatan Westminster waktu itu. Wih, adik-adik,
Semuanya wow, bahkan banyak orang yang memvideo aksinya dia. Wah, banyak orang terkagum-kagum. Dan adik-adik, karena aksinya itu, maka Dynamo itu berhasil masuk ke sejumlah media massa, koran, TV, kemudian banyak media sosial sebagai pesulap yang hebat. Ya, jadi pesulap berarti dia bukan benar-benar asli berjalan di atas air. Tapi adik gimana caranya? Nggak tahu. Sampai sekarang dia tidak membuka rahasia sulapnya. Nah, tujuan dia berjalan di atas air itu apa? Membuat dia terkenal, membuat banyak orang kagum, wow sama dia. Dan kemudian dia akan memperoleh banyak sekali follower, banyak sekali penonton-penonton, banyak sekali orang-orang fans-fans yang akhirnya wow, Dynamo is great. Dan kemudian mereka mau menonton magic show-nya yang ditayangkan di TV. Jadi, kalau tujuan Dynamo tadi melakukan aksi sulapnya berjalan di atas air adalah untuk membuat dirinya dia menjadi terkenal, membuat orang kagum pada dirinya. Nah, jadi kalian ingat ada sebuah cerita di Alkitab tentang mujizat Yesus yang juga bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, kira-kira apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bertujuan sama dengan yang dilakukan oleh Dynamo, yaitu membuatnya terkenal dan dikagumi? Coba ya adik-adik, untuk melihat lebih jelas kita harus memakai kacamata kita. Jangan lupa kita pakai kacamata supaya kita bisa melihat dengan jelas apa tujuan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, ceritanya diambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Cerita ini juga diceritakan di dalam Matius dan Markus. Jadi Injil Matius dan Markus pun ada cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi kira-kira ya kalau kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16. Kenapa kok Yesus itu nggak ikut sama murid-muridnya dari awal? Kan Yesus kan nyuruh, murid-murid kalian pergi dulu menyeberang danau ini. Nah, kenapa Yesus nggak ikut masuk ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya saat itu? Di dalam Matius, ya Injil yang juga menceritakan tentang kisah Yesus berjalan di atas air, juga dikatakan begini. Matius 14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ternyata adik-adik, Yesus itu menyuruh muridnya, kalian berangkat duluan seberangi danau. Kemudian Yesus menyuruh orang-orang banyak untuk pulang. Dan dia sendiri apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas bukit dan di sana dia berdoa. Nah, adik-adik, sebenarnya kalau Tuhan Yesus itu ya mau seperti Dynamo, mau mencari follower sebanyak-banyaknya, mau mencari fans sebanyak-banyaknya, kenapa dia harus suruh orang-orang banyak itu pulang? Mestinya kan nggak usah.
Biar aja orang-orang banyak ikut Yesus, melihat terus mujizat yang Yesus lakukan, sehingga mereka makin teragum-agum gitu ya. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu justru tidak ingin orang itu terus terkagum-kagum hanya dengan mujizatnya yang spektakuler. Kan orang-orang itu baru saja melihat tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Sehingga banyak orang yang menjadi terkagum-kagum pada Yesus karena Yesus bisa memperbanyak roti, bisa memperbanyak ikan itu sehingga cukup dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, bahkan lebih kalau ditambah perempuan dan wanita dan anak-anaknya ya. Nah, Yesus itu tidak mau mereka tuh hanya kagum dengan apa yang mereka lihat. Seperti yang terjadi pada orang-orang di Inggris saat mereka melihat dinamu berjalan di atas air. Malah Yesus suruh orang-orang itu pulang. Malah Yesus suruh murid-muridnya pergi duluan dan dia berdoa seorang. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya? Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk melihat kepada Dia yang hebat. Melihat kepada Dia, kepada Tuhan Yesus itu Dia itu yang hebat. Kan Yesus berkata, aku ini. Jadi Yesus itu ingin murid-murid itu saat mereka melihat Dia berjalan di atas air, bukan hanya melihat mujizatnya, bukan hanya melihat perbuatan-perbuatan yang Dia lakukan, tapi lihatlah kepada diri Yesus. Yesus ingin murid-muridnya melihat Dia yang hebat. Bukan sekedar melihat hal-hal besar, hal-hal hebat yang dilakukan. Jadi kayak gini aja. Di sini Kak Pilia punya roti. Nah, minggu lalu kita sudah dengarkan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya, yang bisa Tuhan Yesus beri makan 5.000 orang. Nah, Tuhan Yesus itu tidak ingin kita tuh cuma melihat rotinya, cuma terkagum-kagum pada wow, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus nggak ingin kita tuh cuma melihat pada roti ini. Seandainya roti ini menghilang, wah, seperti roti ini yang menghilang, adik-adik. Tuhan Yesus ingin tuh kita tetap melihat kepada Dia. Kepada Tuhan Yesus, bukan kepada rotinya, bukan kepada ikannya. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita minta Tuhan sembuhkan, ternyata Tuhan belum menyembuhkan kita. Terus Tuhan Yesus nggak mau kita tuh cuma lihat pada kesembuhan, kita sembuh apa enggak? Aku nggak sembuh, aku nggak mau pergi ke Tuhan Yesus lagi. Aku nggak sembuh, aku nggak mau percaya Tuhan. Enggak, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melihat Dia, melihat Yesus. Tuhan mau kita bukan melihat sakit kita disembuhkan atau tidak. Tuhan mau kita nggak melihat apakah aku diberkati atau enggak. Apakah aku punya segala yang aku butuhkan atau enggak. Apakah aku punya roti atau tidak. Bukan itu yang Tuhan ingin kita untuk lihat. Tapi Dia ingin kita melihat pada Tuhan yang hebat. Kita tidak boleh kagum pada roti tadi, tapi pada Tuhan yang membuat mujizat. Kalau suatu saat tidak ada perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, maka kita pun tetap menjadi orang-orang yang kagum pada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang bahkan kedahsyatannya itu melampaui kekuatan alam semesta. Kalau tadi kita lihat laut yang bergelora, ombak yang besar, angin yang keras, tapi adik-adik Tuhan itu mengatasi segalanya itu. Bahkan Tuhan Yesus berjalan di atas air mendatangi murid-murid. Adik-adik, jadi apa tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat ini? Kita belajar bahwa melalui mujizat ini, para murid dapat sungguh-sungguh mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Itulah yang juga Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Saat kita belajar melalui mujizat Yesus berjalan di atas air,
Yesus ingin kita lebih mengenal Dia, lebih mencintai Dia yang sudah mencintai kita lebih. Adik-adik, janganlah hanya mujizat yang kita lihat. Jangan hanya perbuatan Tuhan yang kita lihat. Tapi lihatlah pada siapa yang memberi mujizat. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Yaitu Tuhan. Biarlah kita boleh lebih lagi mengenal Dia. Boleh lebih lagi mencintai Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kita akan berikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Dan kita mau nyanyikan, aku mau mencintai Yesus selamanya. Kita nyanyikan, aku dengan sungguh-sungguh katakan, ya Bapa, aku mau mencintai Engkau selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Mari adik-adik kita menutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh punya kesempatan untuk belajar tentang mujizat Engkau. Tetapi Tuhan, di atas segala mujizat yang telah Engkau lakukan, hari ini kami belajar bahwa Tuhan ingin kami mengenal Engkau. Tuhan ingin kami mencintai Engkau. Bukan hanya mencintai mujizat atau perbuatan yang Tuhan lakukan. Bukan hanya mencintai berkat dan kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami sungguh-sungguh boleh berpaut, boleh melihat hanya kepada Tuhan Yesus itu. Sehingga saat perbuatan ajaib Tuhan tidak kami rasakan pun, kami boleh tetap mencintai. Kami boleh tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami suka berdoa. Nah, jadi ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Oh iya, buat adik-adik yang minggu lalu sudah ikut di dalam Zoom Day Confident Junior Erin kita dan sudah ikut main games. Jadi mungkin tunggu-tunggu hadiahnya kok belum datang. Belum adik-adik, hadiahnya akan datang beberapa minggu lagi. Adik-adik tunggu aja ya di rumah ya. Oke, so stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you. Bye-bye.